Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya melihat seseorang yang selalu dihormati, diilu-ilukan banyak orang, tiba-tiba jatuh terpuruk karena perilakunya sendiri? Ini bukan sekedar gosip atau cerita pengantar tidur, tapi sebuah kisah nyata yang sungguh mengguncang, yang akan membuat kita semua merenung dalam-dalam tentang makna kerendahan hati dan dampak dari setiap ucapan. Bersiaplah, karena apa yang akan kalian dengar sebentar lagi mungkin akan membuat hati teriris, sekaligus menjadi pengingat yang begitu kuat. Sebuah cerminan bahwa tidak ada yang abadi, apalagi kesombongan di dunia yang penuh misteri dan keadilan tak terduga ini. Halo teman-teman semua yang setia menyimak, selamat datang kembali di kanal ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semangat menjalani hari. Hari ini, saya akan berbagi sebuah kisah nyata yang sungguh mengguncang, bukan sekedar bualan, melainkan sebuah cerminan pahit tentang harga dari kesombongan dan lidah yang tak terjaga. Ini tentang seorang pemuka agama yang seharusnya menjadi teladan, justru terjerumus dalam lubang kehinaan karena perilakunya sendiri. Kalian mungkin akan sulit percaya bagaimana seseorang yang dihormati bisa jatuh sejatuh-jatuhnya, hanya karena melupakan esensi dari ajaran yang ia sampaikan. Siapkan hati dan pikiran kalian, karena cerita ini akan mengaduk-aduk emosi, sekaligus memberikan pelajaran berharga yang tak akan terlupakan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, menemukan hikmah di balik setiap kejadian tak terduga. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang pemuka agama yang sangat terkenal. Sebut saja beliau Kiai Hamid. Suaranya lantang, wawasannya luas, dan setiap ceramahnya selalu dipenuhi jamaah yang tumpah ruah. Dari desa ke desa, dari kota ke kota, nama Kiai Hamid seolah menjadi jaminan keramaian. Banyak yang mengaguminya, memujanya, bahkan menjadikannya panutan dalam segala hal. Orasi-orasinya yang berapi-api mampu membakar semangat, seolah tak ada yang bisa menandingi karismanya. Dia adalah bintang di panggung dakwah, sebuah mercusuar yang sinarnya menerangi setiap sudut kehidupan masyarakat. Namun, di balik jubah kesakralan dan sorban yang rapi, tersimpan sebuah rahasia yang lama-kelamaan menjadi rahasia umum. Kiai Hamid yang begitu dihormati di mimbar, ternyata memiliki sifat yang kurang terpuji di luar itu. Dia dikenal sombong, sering meremehkan orang lain, dan tak segan melontarkan kata-kata kasar yang melukai hati. Bagi Kiai Hamid, pendapatnya adalah kebenaran mutlak, dan siapapun yang mencoba menyanggah akan langsung menerima semprotan pedas dari lidahnya yang tajam. Sikapnya yang merendahkan itu perlahan-lahan mengikis rasa hormat sejati dari para pengikutnya. Beberapa kali ada jamaah yang datang dengan penuh harap ingin meminta nasihat atau sekedar berbagi keluh kesah. Namun bukannya mendapatkan pencerahan, mereka malah pulang dengan hati perih. Dasar orang bodoh, masalah seperti itu saja tidak bisa kalian selesaikan, malu-maluin saja. Atau, kamu ini miskin tapi kok berani-beraninya mengeluh, kurang bersyukur. Begitulah, kalimat-kalimat pedas sering meluncur begitu saja dari bibirnya tanpa mempertimbangkan perasaan orang yang mendengarnya. Wajahnya seringkali menunjukkan ekspresi meremehkan, seolah semua orang di bawah derajatnya. Bahkan saat berinteraksi dengan sesama pemuka agama atau tokoh masyarakat, Kiai Hamid kerap kali memamerkan pengetahuannya dengan angkuh. Ia sering memotong pembicaraan, menyalahkan pandangan orang lain di muka umum, dan menganggap dirinya yang paling benar. Saya sudah belajar puluhan tahun, kalian baru kemarin sore tahu apa? Kalimat semacam itu sudah tak asing lagi terdengar. Keangkuhannya ini menciptakan jarak, membuat orang segan mendekat, bahkan menjauhinya secara perlahan. Mereka yang tadinya mengagumi, kini mulai merasa tidak nyaman. Awalnya, banyak orang mencoba memaklumi, mungkin beliau khilaf, atau begitulah gaya kiai, tegas dan apa adanya. Namun seiring waktu, kesabaran manusia ada batasnya. Rasa hormat berubah menjadi ketakutan, dan kekaguman bergeser menjadi kecanggungan. Mereka datang ke ceramahnya bukan lagi karena cinta, melainkan karena kewajiban, atau sekedar menjaga citra agar tidak menjadi sasaran lidah tajam Kiai Hamid. Sebuah atmosfer tegang sering menyelimuti setiap pertemuan, membuat suasana yang seharusnya damai justru terasa mencekam. Beberapa tanda-tanda kecil mulai muncul. Undangan ceramah yang dulu pada jadwal, kini mulai berkurang. Jamaah yang dulu membludak, kini tampak lebih sedikit. Awalnya, Kiai Hamid tak ambil pusing. Ia menganggap itu hanya ujian kecil, atau mungkin orang-orang memang sedang malas. Ia tetap pada pendiriannya, bahwa dirinya adalah yang terbaik, dan orang lainlah yang tidak mengerti. Ia bahkan sering menyindir secara tidak langsung para jamaah yang tidak hadir, semakin memperkeruh suasana dan menjauhkan diri dari simpatik. Namun perubahan itu semakin nyata. Mobilnya yang dulu selalu ramai mengantar ke berbagai acara, kini lebih sering terparkir di garasi. Para donatur yang dulu royal, kini tak lagi banyak memberikan sumbangan. Bahkan, beberapa proyek pembangunan pondok pesantren yang ia gagas mulai tersendat karena kurangnya dana. Keuangan keluarga yang dulu melimpah ruah, kini mulai terasa seret. Ini adalah alarm pertama.
sebuah bisikan semesta yang mencoba memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan perilakunya. Keadaan menjadi semakin genting ketika ia mulai menghadapi masalah di lingkup terdekatnya sendiri. Hubungannya dengan istri dan anak-anaknya merenggang. Anak-anaknya merasa tertekan dengan tuntutan dan perkataan kasar sang ayah, sementara istrinya mulai lelah dengan sifat angkuhnya yang tak pernah mau mendengarkan. Rumah tangganya yang dulu menjadi teladan keharmonisan, kini sering diwarnai pertengkaran. Semua ini adalah konsekuensi dari sikapnya yang keras kepala, yang selalu merasa benar dan menolak introspeksi diri. Puncak dari semua itu terjadi dalam sebuah acara penting di hadapan ribuan orang dan disiarkan secara langsung di televisi lokal. Kiai Hamid dengan arogansinya menghina seorang tokoh masyarakat yang dihormati karena dianggap kurang berilmu. Kata-kata kasarnya, bahkan menjurus ke fitnah, terlontar begitu saja di hadapan publik. Suasana hening. Semua mata tertuju padanya dengan pandangan tak percaya. Bukannya memohon maaf, ia justru semakin menjadi-jadi, mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan kebenaran, seolah tak ada yang bisa menghentikannya. Tentu saja, reaksi publik sangat mengejutkan. Video ceramah tersebut viral dalam semalam. Kecaman datang dari berbagai penjuru. Masyarakat yang tadinya kagum, kini berbalik membenci. Mereka yang diam selama ini, kini bersuara lantang. Stasiun televisi yang menyiarkannya pun terpaksa memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Nama Kiai Hamid hancur dalam sekejap mata. Sebuah kehancuran yang ia ciptakan sendiri dengan lidahnya yang tak terkendali. Ini adalah harga yang harus dibayar mahal atas setiap kata yang ia ucapkan. Semua undangan ceramah dibatalkan. Nama Kiai Hamid dicoret dari daftar pengisi acara dimanapun. Masyarakat menjauhinya. Bahkan masjid tempat ia biasa berceramah pun tak lagi memintanya menjadi imam atau penceramah. Ia menjadi sosok terasing di kota yang dulu pernah memujanya. Orang-orang yang dulu datang menyelaminya dengan hormat, kini membuang muka. Rumahnya sepi. Tak ada lagi antrean tamu yang ingin meminta restu atau sekadar bersilaturahmi. Ia benar-benar sendirian, terisolasi dalam kesombongannya. Tak hanya itu, masalah finansial yang sempat tersendat kini menjadi krisis. Donasi pondok pesantren terhenti total, bahkan ada beberapa aset pribadi yang harus ia jual untuk menutupi utang. Gaya hidupnya yang dulu mewah, kini harus dipangkas habis-habisan. Istrinya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tak tahan lagi dengan tekanan dan perubahan hidup yang drastis. Anak-anaknya pun memilih menjauh, melanjutkan pendidikan di tempat lain agar tak lagi disebut sebagai anak dari Kiai Hamid yang sombong. Hidupnya benar-benar di titik nol. Dalam kesendirian dan keterpurukan yang amat dalam, Kiai Hamid mulai merenung. Ia melihat sekeliling dan tak ada lagi kemewahan, tak ada lagi pujian, tak ada lagi pengagum setia. Yang ada hanyalah kehampaan dan penyesalan yang mendalam. Ia mulai menyadari bahwa setiap perkataan kasar, setiap cibiran, setiap hinaan yang ia lontarkan, kini berbalik menghantam dirinya dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Air mata yang dulu tak pernah keluar, kini tak henti-hentinya membasahi pipinya yang keriput. Ini adalah karma yang nyata. Perlahan, Kiai Hamid mulai mencoba memperbaiki diri. Ia tak lagi berdakwah di mimbar besar, melainkan di surau-surau kecil di pelosok desa, atau sekadar berbagi ilmu di majelis taklim sederhana, yang hanya dihadiri segelintir orang. Ia belajar menjadi pendengar yang baik, bertutur kata lembut, dan menunjukkan kerendahan hati yang sesungguhnya. Ia tak lagi mengharapkan pujian, apalagi sanjungan. Yang ia inginkan hanyalah pengampunan dari Allah, dan kesempatan untuk membersihkan dosa-dosa masa lalunya. Ini adalah perjalanan panjang. Hidup Kiai Hamid kini jauh berbeda. Ia memang kehilangan semua kemegahan duniawi. Namun ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kedamaian batin dan kerendahan hati. Ia belajar bahwa ilmu tanpa adab, bagaikan pohon tanpa buah. Hanya gagah di batang namun tak memberikan manfaat sejati. Setiap kali ia melihat orang lain, ia tak lagi menilai dengan kesombongan, melainkan dengan empati dan rasa kasih sayang. Sebuah pelajaran mahal yang harus ia bayar dengan seluruh hidupnya yang hancur, agar bisa kembali merangkai serpihan kebahagiaan yang hakiki. Kisah Kiai Hamid ini adalah sebuah pengingat yang begitu menyentuh bagi kita semua. Bahwa posisi setinggi apapun, ilmu seluas apapun, jika tidak dibarengi dengan kerendahan hati dan tutur kata yang santun, maka semua itu akan menjadi bumerang. Lidah itu lebih tajam dari pedang, dan setiap ucapan yang keluar darinya bisa membangun atau menghancurkan. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari kata-kata, karena ia bisa menjadi jembatan kebaikan atau jurang kehancuran yang tak terhingga dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi pada Kiai Hamid membuktikan bahwa keadilan semesta itu ada. Mungkin tidak instan, mungkin tidak terlihat di awal, tapi pasti akan datang pada waktunya. Karma itu nyata, teman-teman. Setiap perbuatan, baik maupun buruk,